Halo Google's Ferry di sini. Kali ini gue mau memperlihatkan sesuatu yang agak sedikit unik karena sekarang lagi ada game baru di smartphone namanya Genshin Impact. Nah, Genshin Impact ini adalah ya bisa dibilang quote unquote hasil turunan lagi dari Honkai Impact yang dari buatan developer yang sama yaitu MiHoYo. Nah, kali ini Genshin Impact itu menjadi salah satu game smartphone, game mobile dan juga game PC yang punya requirement spek cukup tinggi dan per 28 September ini udah mulai bikin gregetan beberapa user smartphone. Nah, jadi di rangkaian video ini jadi video yang pertama, nanti ada video-video berikutnya, gua akan memperlihatkan gameplay si Genshin Impact di beberapa smartphone dengan SoC yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama kali ini, gua akan mencoba di Realme 6 Pro yang menggunakan Snapdragon 720G. So, nanti akan ada beberapa topik yang akan gue bahas, tapi nanti aja dulu. Let's check it out. Oke, nah ini adalah Realme 6 Pro-nya. Jadi tadi di intro gue udah running Genshin Impact-nya, tapi for now akan gue reset dulu buat kita lihat benar-benar dari pertamanya. Jadi yang akan gue kasih lihat di sini adalah benar-benar dari berapa size yang dimakan sama Genshin Impact di Realme 6 Pro ini, terus berapa cepet boot up-nya, load-nya dari pertama kali diklik sampai bisa masuk ke gameplay, ke loading screen, sorry, habis itu ke gameplay, habis itu kita coba lihat performanya di gameplay. Selain itu gue juga akan compare di dalam gameplay sekitar 30 menit, tapi akan gue cut seberapa banyak drain baterai yang akan termakan dari si Realme 6 Pro ini. Untuk saat ini Realme 6 Pro-nya nggak dalam kondisi 100%, jadi mungkin di 98%, tapi nanti kita coba lihat aja seberapa boros si Genshin Impact ini. Terus juga nanti gue akan memperlihatkan settingan default dari Genshin Impact-nya di Realme 6 Pro, sama juga nanti gue kasih lihat kalau highest apakah bisa load, apakah patah-patah atau gimana, nanti kalian bisa lihat sendiri aja. Ya udah, langsung aja kita masuk ke loadingnya. Ini kita unlock dulu. Kita cari si Genshin Impact-nya. Ini udah diinstal, jadi kita cek berapa hasil setelah diinstal. Untuk storage, dia makan 6,61 GB. Jadi ya lumayan gede sih untuk game mobile. Total datanya itu 6,61. Untuk app-nya sendiri 373 MB dan datanya 6,21 GB dengan cache lagi 29,05. Harusnya ini kurang lebih di semua Android harusnya sekitaran segini, tapi kalian akan bisa lihat nanti di beberapa video berikutnya. Jadi kita langsung coba buka booting aja si Genshin Impact-nya. Oke, sampai ke main screen-nya dari 1 menit 50 detik ke 2 menit 2 detik harusnya, estimasi kurang lebih. Jadi, nah di sini juga ada pilihannya Asia dan segala macam. Gue main di Asia aja. Langsung kita tap to begin di 216. Dan di 224 tadi ya harusnya sudah bisa tap to begin. Di 230 kita tap to begin. Cukup lama ya loadingnya. By the way, ini salah satu case loadingnya lama itu ada di storage speed-nya sendiri, di RAM-nya mungkin gue belum tahu apakah dia makan storage di RAM juga. Di 3 menit 24 detik, 23 menit 24 detik kita baru ke load. Hampir 1 menitan. Oh ya, by the way tadi yang gue bilang, jadi untuk load-nya sendiri ada dipengaruhi sama storage speed-nya dan juga koneksi internetnya. Jadi kalau misalnya kalian punya koneksi internet agak kurang di beberapa area, mungkin kalian pakai mobile data, load-nya itu juga lumayan lama. Oke, jadi ini adalah dunia Genshin Impact-nya. Kita coba lihat apa ya, di sini tuh nggak ada FPS counternya ya. Oke, kita lihat aja dulu settingannya. Ini harusnya masih default, kalau belum gua otak-atik. Grafik low default. Jadi untuk si Realme 6 Pro defaultnya dikasih di low. Cuman sebenarnya kalau kalian mau push ini ke highest itu bisa. Tapi kita coba tes dulu di low ini untuk beberapa area. Di sini sekarang gue lagi di kota Mondstadt. Oke, itu namanya Mondstadt. Jadi kita sekarang lagi di city-nya, di kotanya. Kayaknya gue mau coba nampilin FPS-nya deh, biar lebih enak. Gue coba cut off dulu di sini. Oke, sayangnya ternyata dari game space tuh cuma bisa munculinnya dalam bar kayak gini, nggak bisa dibikin floating. Di game space-nya, dalam kondisi statik kayak gini, dia memperlihatkan 29 FPS, 28, 30 FPS statik di antara segitu. Dalam settingan default, low-nya. Jadi itu yang bisa kalian expect dari default settingsnya Realme 6 Pro atau SoC Snapdragon 720G di Genshin Impact. Jadi dia di antara 30-an lah, di locknya sekitar 30, 29, 28. Not bad sih, cuman memang kalau misalnya kita lihat sekilas di sini, grafiknya tuh kayak anti-aliasingnya tuh nggak solid. Di karakternya sendiri, gue kasih nama karakter ini Foxy.
derivatif dari nama karakter gue, biasanya Fox, rubah. Ini Foxy. Di situ anti aliasingnya tuh sangat kurang, jadi badannya itu benar-benar kelihatan banget patah-patah kayak per pixelnya. Tapi untuk dunianya, surprisingly tetap masih kerender jarak jauhnya, view distance-nya masih oke. Gua nggak tahu sih Genshin Impact tuh ada view distance apa enggak. Tapi ini sih keload semua ya, sampai ujung sana tuh, di sana kelihatan. Cuma memang detailnya menghilang untuk detail dari batu-batuannya. Kita coba ke sana. Maafkan suaranya. Gue akan taruh mic-nya deket sini deh, biar bisa kedengeran juga audio dari gameplaynya. Kita coba. Oke, di sana ada air. Nah, gue belum tahu gimana caranya terbang di sini. Oke, airnya, detailnya ngilang banyak sih. Ya, batu-batuannya pun juga dengan detail yang agak sedikit kurang. Tapi surprisingly bridge-nya cukup oke. Nah, cuman nih nyebelinnya adalah berenang aja makan stamina. Nanti habis ini kita coba balik lagi ke kota. Tapi kita coba bisa jalan nggak? Kakinya kram. Kayak drowning. Oke. Ya, jadi gue sendiri pun juga masih newbie buat main Genshin Impact. Jadi mohon bantuannya, jangan di bash. Banyak hal yang gue masih belum ketahui di game ini dan gue belum baca tutorial apa-apa sama sekali. Kita coba cari enemy aja kali ya, di mana dia bisa ada enemy ya. Oh, oke. Kalau kalian tadi ngeh, itu untuk bazarnya juga terlihat loadingnya tuh setelah agak delay, jadi nggak langsung loaded banget pas kita inside. Jadi ya itu kelemahannya waktu masih pakai low sih. Jadi render distance-nya untuk static environment-nya ya kayak batu, pulau itu langsung muncul. Tapi untuk pelengkapnya kayak tadi bazar tadi di sana itu di load setelahnya. Setelah kita deket-deket situ, kayak situ tuh detailnya agak kurang. Setelah kita deketin, detailnya baru kelihatan. Jadi itu sepertinya draw distance dari low settings. Kalian lihat muncul lagi di sana pop-up-nya. Sebelum bisa muncul dia ke pre-render dulu, which is fine I guess untuk mencoba maininnya di low ya. Nanti habis ini kita coba dia ke highest, langsung mentokin ke highest aja dan kita lihat apakah dia bisa load. Kita coba cari enemy dulu, harusnya dekat sini ya. Ada nggak ya enemy di sini? Ups, ada starter juga tadi. Kayaknya harus teleport ke kota kalau mau cepet. Ya gue nggak berhasil mendapatkan monster dekat sini, tapi kita coba aja masuk ke kota. Ini penampakan di kotanya. Detailnya ya as expected sih, ngedrop banget. Batu-batuannya terlihat banget nih kalau kalian lihat rumahnya di sana. Balok banget. Gue coba zoom nanti di video kalau keburu. Itu kelihatan banget pre-rendernya balok doang. Masih 3D tapi balok doang. Kita cari yang agak padat areanya. Di sini ada yang padat nggak sih? Ya pre-rendernya kayak gitu sih kurang lebih. Coba kita cari monster, bisa nggak ya? Temple of Falcon. Coba kita teleport ke sini. Oh, gue lihat slime di sana mungkin gitu. Tapi kalau battle sama slime memang nggak gitu seru sih. That's okay guys. Ini gue juga masih low level banget. Cuman bisa ngasih preview sekilas segini aja. So hopefully ini sih cuma bisa jadi guide untuk ini spirit apa? Ini spirit ya? Oh spirit. Ya hopefully kalian bisa kebayang lah kalau main di SOC 720G itu kayak apa. Ya kurang lebih kayak gini. Oke, tadi kira ada yang nyerang. Beneran. Oke lah, inputnya waktu battle seperti ini sih masih oke. Agak stutter sedikit. Lalu baru lawan slime. Ini monster bawah rumput. Ya, nah, calu. Oke. Jadi kurang lebih tadi gambaran battlenya dan ya starting nge-heat up sih. Wow, oke. Statue of Seven-nya ada yang kebuka lagi. Ya, kurang lebih itu sih tampilannya di low. Not bad untuk low juga karena ini game yang lumayan demanding. Tapi coba abis ini kita ganti ke highest. Jadi kalian bisa langsung ganti. Sebenarnya di sini juga nggak di limit untuk highestnya. Kayak cuman bisa di beberapa grafik atau gimana. Tapi ini bisa langsung dipentokin ke highest dan langsung tulisan overclock. Seberapa lancar? Gue juga belum cobain. Mari kita tes aja. Wow, langsung bersih ya grafiknya ya. Ntar gue lupa nyalain video recordingnya ternyata, ya udah deh. Waktu di high, FPS-nya drop di rata-rata 28
lebih sering di 28 dibandingkan 30. CPU usage-nya di 44%. GPU usage-nya udah hampir 100%, jadi basically jebol sih. Untuk gameplay-nya ya 96%. Coba kita turunin lagi deh tadi ke low. Nih jadi tampilan low-nya, GPU-nya dipakai cuma 73%. Kalau high udah mentok sampai 96%. Coba gua record lagi, ini tadi nggak ke-record. Untuk low-nya, kita cari enemy I guess, kalau ketemu. Ops, ya, there we go. Ya kurang lebih itu kalau di low-nya tampilannya. Kita sekarang record ke yang highest. Jadi pasti sih starternya lumayan sih. Grafiknya akan di-push sampai 96% dan kita coba aja screen record masih kuat nggak ya dia. Iya, gerakannya mulai nggak se-smooth tadi, mulai agak patah-patah. Situ ada goblin, harusnya bisa kita tes buat battle. Combat battle. Ngelag. Mulai berat. Oke, ini berat ya. Inputnya pun lambat. Oh no. Bertahanlah, at least buat sementara. Inputnya Ember. Oke. Iya, jadi tadi pas di high berasa banget starternya agak heavy. Tapi kalau buat lagi explore begini, actually nggak masalah, masih kuat. Cuma pas lagi combat tadi sekitar ngelawan 4 atau 5 enemy, mulai berasa tuh starternya. Dan ya, itulah kurang lebih gameplay di high-nya. Gua akan tambahkan beberapa gameplay lain dalam posisi high. Kalian bisa langsung nonton aja.
the street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. The neighboring nation graveyard has the most prosperous party. Is it done? Let me try. Uh-oh. Now that's really tasty. You are indeed gifted. Everyone told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run up? That's okay. You should be able to find lots. There's also... Okay, thank you for the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. Oke, so tadi itu adalah gameplay main Honkai Impact. Gue baru masih sampai di city pertama di Mondstadt. Dan kurang lebih itu adalah tampilan dari low yang jadi defaultnya si Realme 6 Pro dan juga SoC Snapdragon 720G. Dan juga high-nya, apakah playable? Di low playable banget. Tapi sayangnya kalau di high, ini gue baru ketemu sekitar 3 plus monster aja udah berasa frame drop-nya lumayan. Dan ada juga lag inputnya yang lumayan kencang di Realme 6 Pro dan juga SoC 720G ini. Ini kalau nggak salah gue lupa modelnya 8128. Kalau salah gue akan tulis spesifikasinya lagi lengkapnya di sini. Gue agak lupa dengan Realme 6 Pro-nya ini. Terus juga untuk soal performance ya lumayan oke lah. Kalau misalnya kalian punya Realme 6 Pro mau main Genshin Impact masih jalan, paling nggak ya dengan kondisi 30 fps statik segitu masih jalan dengan sangat baik. Tapi kalau misalnya kalian mau main di high, mendingan jangan. Terus yang berikutnya berarti soal heatnya. Jujur ini heatnya panas banget. Gue coba ambil termonya dulu. Lama nggak dipakai. Ini tentu 40-an di sini. 40,4. Iya, mulai berasa hangat sih. Di sini. Di bagian atasnya. Jadi ya, ini memang makan resource banyak banget dan juga baterai yang overheat yang lumayan bisa bikin overheat baterai. Untuk baterainya sendiri ini berapa ya? Sisa berapa ya? Coba kita cek. Tadi sekitar 98-an waktu kita mulai. Di sini sekarang nyisa 82%. Di sekitaran 20 menit dari 98 ke 82%, 16%, 20 menit
Ya kurang lebih kalian kehilangan 1% setiap kali 1 menit kalian main Genshin Impact di SoC 720G atau di Realme 6 Pro. Dan ini berlaku juga untuk turunannya. Jadi gue kebayangnya sih harusnya dengan 720G speknya kurang lebih pada mirip-mirip semua, punya kemampuan seperti ini, dan feels-nya juga harusnya kurang lebih sama. Dan also kelemahannya Genshin Impact di Android for now adalah dia masih di lock di 30 fps. Jadi ini juga udah dikonfirm sama temen-temen gue yang lainnya bahwa di Android mereka pun yang speknya high end pun mentok di 30 fps aja. Cuman kalian bisa setting sampai highest dengan sangat lancar dan lebih baik. Jadi itu agak lost sih di sini karena Realme 6 Pro kebetulan kan punya refresh rate 90 Hz. Sayangnya nggak bisa dimanfaatkan dengan maksimal sama Genshin Impact karena dia masih 30 fps aja, belum nyampe ekstrim bisa 90, 60, apalagi 120 Hz dan juga 144 Hz kayak di ROG Phone 3. But overall ya game ini masih cukup playable. Apakah bakalan dipakai buat permanen? Kalau kalian pakai Realme 6 Pro ataupun smartphone kalian dengan SoC 720G khusus buat main game, kayaknya masih masuk akal. Tapi kalau ini main driver kalian yang kalian pakai juga buat komunikasi dan segala macam, ya mungkin kalian better prepare power bank mungkin, atau ya bawa charger kemana-mana. Karena kalau kalian main sekitaran berarti 1 jam aja udah hilang 60%. Agak lumayan sih berkurangnya karena 1% per menit itu berat untuk smartphone yang bahkan punya baterai cukup jumbo kayak si Realme 6 Pro ini. Tapi apakah recommended? Ya kalau kalian mau coba-coba silahkan sih, orang masih playable juga. Di low juga belum begitu annoying. Tapi gue belum tahu apakah nanti bakalan lebih parah ngedropnya ketika kita ketemu boss atau gimana. Mungkin bisa gue update lagi nanti. But for now, it's still okay. It still runs fine. It's still playable juga. Dan ya, kalau misalnya kalian mau cobain di Realme 6 Pro ataupun SoC 720G, masih bisa lah. Bahkan kalau kalian mau mentokin sampai high juga silahkan, cuman bersiaplah dengan starternya sedikit yang bahkan bikin pusing juga. So, oke, sekian aja dulu untuk video Genshin Impact di SoC 720G kali ini, dan juga ini di Realme 6 Pro. Semoga ini bisa membantu kalian sebagai referensi mungkin yang kalian punya Realme 6 Pro atau smartphone lain dengan SoC yang sama 720G. Buat kalian rekan-rekan, bisa nggak ya jalan, bisa nggak ya di-download? Jawabannya bisa. Nyaman apa nggak? Agak kurang, karena ya masih ada starter dan segala macam. Apakah bisa berubah? Well, mungkin at some point MiHoYo bisa nge-optimize lagi hasil code-nya si Genshin Impact ini. Tapi overall, kalau kalian masih punya Realme 6 Pro, SoC 720G, dan pengen nyobain main Genshin Impact, dan ngikutin hype-nya, feel free to do so. Runs pretty much okay, dan masih enjoyable. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like. Terus juga kalian tentunya kalau punya pertanyaan, tinggal langsung aja tanyakan di kolom komentar di bawah. Yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video gue berikutnya. Mungkin masih tentang Genshin Impact ataupun tentang gadget-gadget yang ada di pinggir-pinggir sini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.